Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Taufik dari kelas Informatika 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang program C++ prosedur. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Saya memakai kode blok di sini. Kita bikin project baru. Kasih nama projectnya, misal UAS. Pilih compilernya GNU GCC. Sini ada body mainnya, program utamanya. Pertama kita buat prosedurnya dulu. Ini ganti void. Ini nama prosedurnya. Misal saya bikin program ganjil genap. Lalu deklarasikan variabelnya, mau pakai tipe data apa. Integer, bilangan. Di sini kita memakai satu variabel, yaitu bilangan dengan tipe data integer. Lalu kita meminta masukan dari user, memakai fungsi cin, ditampung dalam variabel bilangan. Kita pakai modulus, bilangan modulus 2. Nah, ini namanya prosedur menentukan apakah bilangan tersebut bilangan ganjil atau genap. Kita memakai if else ya, pemilihan if else. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, ini ya, maka keluarkan atau tampilkan ke dalam layar bilangan yang diinputkan. Misal kita menginputkan 5, misal kita menginputkan 4, bilangan 4 adalah bilangan genap karena habis dibagi 2. Jika tidak, bilangan 4, misal saya menginputkan 5, bilangan 5 adalah bilangan ganjil karena tidak habis dibagi 2.
Ini nama prosedurnya, ganjil genap. Kita bisa mengganti program di dalam prosedur ini semau kita. Kita bikin lagi prosedur faktorial. Kita deklarasikan variabelnya. Integer i dan faktorial ini untuk nanti perulangannya, karena membuat program faktorial maka memakai perulangan. Di sini inputan dari user ditampung dalam variabel faktorial. Sorry, ada yang salah, ada yang lupa. Sini variabel hasil kita isi dengan 1 ya, karena untuk nanti menampung hasil perkaliannya. Ya, di sini ada perulangan menggunakan for ya. Ulangi jika i sama dengan 1, lalu faktorial lebih dari sama dengan 1, faktorial fak kurang 1. Jika kita menginputkan 5, misal user menginputkan 5, berarti di sini akan terisi 5. Jadi perulangannya 5 kali. I sama dengan 1 ke bawah. Karena faktorial tidak sama dengan 1, maka lanjut ke else. Faktorial 5 dikali ke atas lagi faktorial min. Tadi kan kita menginputkan 5, berarti sekarang menjadi 4
karena faktorial tidak sama dengan 1, maka lanjut ke else. Begitu juga seterusnya sampai faktorial lebih besar sama dengan 1. Nah, jika sudah lebih besar atau sama dengan 1, maka keluarkan faktorial sama dengan, jadi tidak ada kali lagi, langsung sama dengan. Sini ada hasil, variabel hasil ya, untuk menampung hasil perkalian dari faktorialnya. Jadi hasil, karena hasil sama dengan tadi sudah diinisialisasikan sama dengan 1, maka variabel hasil ini ada isinya yaitu 1 dikali faktorial. Tadi kan kita menginputkan 5 ya, misal 5 ke bawah, karena faktorial tidak sama dengan 1, maka lanjut ke else. Faktorial kali ke sini hasil sama dengan hasil kali faktorial. Hasilnya tadi sudah diisi dengan 1. 5 kali 1, 5. Ke atas lagi 5, karena ke atas 4, jadi 4 ya, karena di kurang 1 di faktorial min variabel faktorial kurang 1 maksudnya. 5 kurang 1, 4 ya, karena 4 tidak sama dengan 1, maka lanjut ke else lagi. Faktorial kali 5, 4 kali, jadi di sini 4 kali. Lalu ke variabel hasil lagi. Hasil tadi hasilnya kan udah ada nilainya ya, yang tadi 5 kali 1, 5. Nah sekarang karena hasil ini sekarang nilainya 5, jadi faktorialnya tadi 4 kan, karena udah dikurang 1, 5 kali 4 jadi 20, ya gitu sih terusnya. Di sini kita akan menampilkan hasilnya. Kita bikin program kalkulator ya. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Kita buat dulu menunya ya. Tidak pakai menu juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman supaya lebih enak aja.
Sebentar, sepertinya ada yang salah. Maaf. Ya, sorry tadi ada kesalahan ya. Mohon maaf. Saya juga masih belajar soalnya. Kita lanjut ya. Kita di sini bisa menggunakan pemilihan switch case atau if else. Sini tambah variabel pilihan untuk memilih untuk menampung pilihan. Oke, lanjut lagi ya. Mohon maaf, banyak rintangan. Tadi sampai prosedur kalkulator ya. Kita buat menunya memakai switch case ya, supaya lebih mudah. Hasil, sorry, masukkan angka ke 1, inputan angka 1 akan ditampung di variabel A. Lalu yang angka kedua akan ditampung di variabel B. Nah, ini variabel hasil untuk menampung proses pertambahannya dan menampung hasilnya. Lalu akan dimunculkan di layar dengan perintah ini. Variabel yang tadi untuk menghitung prosesnya dipanggil lagi di sini.
case 2. Biar cepat, kita langsung kopas aja ya. Kita tinggal ganti prosesnya aja. Kurang baik. Oh ya, sorry. Tadi di prosedur ganjil genap ada yang salah ya. Saya lupa menambahkan sama dengannya. Jadi error tadi nggak jalan programnya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Jadi misalnya kita menginput 4, lalu akan ditampung di variabel yang bernama bilangan dengan tipe data integer. Lalu kita menggunakan seleksi if bilangan 4 modulus 2 sisanya berapa. Kalau dibagi 2 maksudnya perintah itu gini, perintah ini itu gitu. Bilangan modulus 2 sama, jika bilangan modulus 2 sama dengan 0, sisanya 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Jika tidak, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kita lanjut lagi ya. Kita tinggal ganti kita tinggal ganti operatornya saja supaya cepat. Perkalian dalam program memakai bintang. Pembagian. Modulus itu sisa hasil bagi. Misal 2 dibagi 2, maka modulusnya 0. Kalau 5 dibagi 4, maka modulusnya 1. Kita sudah membuat 3 prosedur ya. Saya kira cukup 3 prosedur yang saya jelaskan ini. Kita tinggal memanggil nama prosedurnya di program utamanya. Ini dia. Kita boleh membuat menunya lagi. Misal menunya menentukan bilangan ganjil genap, menentukan suatu faktorial.
Ini menu bisa tergantung kreativitas masing-masing supaya terlihat menarik aja gimana cara. Oh iya lupa, kita mendeklarasikan dulu variabelnya ya. Untuk memilih menu, nama variabel itu bebas ya, tergantung masing-masingnya. Cuman supaya mudah diingat aja, penamaan variabel misalkan yang gampang diingat. Sorry, untuk meminta inputan itu perintahnya cin ya. Kita memakai pemilihan switch case lagi. Pilihan di sini untuk membaca berapa nomor berapa yang dipilih oleh user. Nah, keuntungan memakai prosedur itu, kita cukup memanggil nama prosedurnya saja di sini. Tidak usah membuat program panjang-panjang karena sudah membuat programnya di atas ini. Jadi di program utamanya kita hanya memanggil prosedur yang sudah kita buat tadi, nama prosedurnya. Prosedur sesuaikan dengan menu yang ini ya. Kan ini nomor 1 menentukan suatu bilangan ganjil atau genap. Berarti nama prosedur yang dipanggil di pilihan pertama itu ganjil genap. Jangan sampai salah ya. Nah, pilihan kedua di menu utama ini faktorial, berarti kita panggil prosedur faktorial. Di menu yang ketiga kalkulator, berarti nama prosedur kalkulator tadi apa? Di sini saya menamakan dengan prosedur kalkulator. Ya lupa. Di setiap pilihan menggunakan perintah break untuk apa ya istilahnya,
mengistirahatkan dulu atau stop dulu dari pilihan ke satu, nggak lanjut kedua. Jika tidak memakai break, maka jika kita memilih satu, maka akan lanjut kedua dan ketiga dan seterusnya. Jika memakai break, jika user memilih satu, maka akan menampilkan program yang pertama saja, ganjil genap. Supaya lebih rapih, kita coba programnya. Sorry, saya lupa tidak memakai perintah garis baru. Kita coba pilih satu, bilangan 4. Bilangan 4 adalah bilangan genap karena 4, karena tadi di programnya 4 modulus 2 sama dengan 0, berarti tampilkan bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, fungsi break di cache ini, di switch cache ini, jika kita seperti tadi saya memilih nomor 1, maka yang tampil hanya program nomor 1 aja, nggak terus nyambung ke program nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Coba kita hapus breaknya. Ini tanpa memakai break ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Tadi jika kita memakai break, setelah program ke-1 beres, maka program keluar. Jika tidak memakai break, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Misalkan di sini kan program keduanya faktorial, nyambung ke program selanjutnya. Nah, di sini nyambung lagi ke program selanjutnya terus sampai habis, gak bakal berhenti ini sampai habis sampai program terakhir. Saya lupa di sini juga tidak memakai break.
fungsi perintah endl ini untuk membuat garis baru atau di baris selanjutnya. Kita coba. Nah. Seri. Lupa dirubah. Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ada yang terlewat. Di switch case ini ada fungsi default. Default ini jika user memilih nomor yang tidak ada di menu, maka akan ke default di sini. Tergantung perintah default di sini. Soal saya perintah tampilkan tidak ada dalam pilihan. Sini juga sama ya. Kita coba. Seri. Kita coba ya. Ini menggunakan default. Misal kita memilih, kan ini menunya cuma ada 3 ya. Kita coba milih 4. Nah, akan muncul perintah atau tampilan seperti ini, tidak ada dalam pilihan. Kita bedakan tidak menggunakan default. Sorry. Nah,
tidak muncul apa-apa ya jika kita memilih dari luar menu yang ada, tidak muncul apa-apa perbedaannya dengan menggunakan default dan tidak menggunakan default. Kita coba lagi. Nah, jika menggunakan default akan muncul tampilan seperti yang kita tulis dalam program. Nah, saya mencontohkan seperti ini. Ini bebas ya, nggak usah gini gitu. Apa aja misal nggak ada dalam, maaf coba lagi atau apalah, terserah. Ini sih cuman menampilkan aja fungsinya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.